Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pada pertemuan malam hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah ataupun rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai tentang sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Baik itu ibadah sholat yang sifatnya wajib ataupun ibadah sholat yang sifatnya itu sunnah. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ataupun pada episode yang sebelumnya, bahwasanya di dalam pelaksanaan ibadah sholat, bahwasanya sunnah-sunnahnya sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, kemudian yang kedua adalah sunnah hayat. Di kalangan ulama asy-Syafi'iyah, bahwasanya apabila seseorang tersebut itu meninggalkan salah satu daripada sunnah-sunnah di dalam sunnah ab'ad, maka disunnahkan seseorang tersebut itu untuk melakukan sujud sahwi, dan itu adalah hukumnya sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu berbeda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah juga bagian daripada sunnah-sunnah yang di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Baik itu ibadah sholat yang sifatnya wajib ataupun ibadah sholat yang sifatnya itu sunnah.
Apa yang menjadi perbedaan? Yang menjadi perbedaan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat adalah satu, apabila sunnah ab'ad itu ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, sedangkan apabila meninggalkan sunnah hayat maka tidak disunnahkan seseorang tersebut itu untuk melakukan sujud sahwi. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Ahkamun Nisa, kitab yang kita kaji pada kesempatan hari ini, karya Al-Imam Abil Faraj Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, bahwasanya beliau mengatakan ya, sunnah-sunnah hayat di dalam sholat itu terdapat khamsun wa ishruna, terdapat 25 sunnah. Pada episode yang sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tentang sunnah-sunnah hayat yang ada 25, dan sudah saya sebutkan dan sudah saya terangkan dan sudah saya jelaskan di antara sunnah-sunnah hayat di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Kemudian al-musannif rahimallahu ta'ala beliau melanjutkan, di antara daripada sunnah-sunnah hayat di dalam sholat adalah wattafriqu bainar rukbataini. Ya, wattafriqu bainar rukbataini. Disunnahkan pada saat seseorang tersebut itu melakukan sujud, baik itu sujud yang pertama ataupun sujud yang kedua, baik itu sujud sahwi ataupun sujud syukur, maka dianjurkan, maka disunnahkan seseorang tersebut itu untuk at-tafriq. At-tafriq itu memisahkan bainar rukbataini, di antara kedua lutut kanan dengan lutut yang kiri. Jadi sunnahkan untuk dibenggangkan. Kalau bahasa Jawanya ataupun bahasa Surabayanya itu dibenggangkan. Ya, jadi ada jarak antara lutut yang kanan dengan lutut yang kiri ya pada saat sujud. Dan itu adalah hukumnya sunnah dan bagian daripada sunnah hayat. Lantas bagaimana kalau seandainya ada seseorang tersebut melaksanakan sholat kemudian sujudnya antara lutut kanan dengan lutut kiri itu dihimpitkan? Apakah sah sholatnya? Hukum sholatnya tetap sah, tetapi seseorang tersebut itu tidak mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah, ibadah sholatnya itu tetap sah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wawad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan hadwal minkabaini fihi, meletakkan kedua tangan pada saat sujud itu di atas kedua pundak. Ya. Jadi ketika seseorang tersebut itu sujud, ya, itu kedua tangan itu diletakkan sejajar di atas bahu pundak, bukan di dada, tapi di atas bahu, bukan di bawah bahu. Ini adalah termasuk daripada hukumnya sunnah. Bagaimana kalau seandainya seseorang tersebut itu meletakkan kedua tangannya itu di bawah dada, jadi di bawah pundak, jadi semacam di bawah dada, gini.
Nah, sujud. Apakah sah sholatnya? Tetap sah sholatnya. Tapi cara yang sunnah adalah meletakkan kedua tangannya hadwal minkabaini fihi, yaitu di atas kedua pundak. Dan itu adalah hukumnya sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wal iftirash fil julusi bainas sajadataini, dan begitu juga dianjurkan, disunnahkan seseorang tersebut itu duduk iftirash. Kapan? Di antara dua sujud. Duduk iftirash itu seperti apa? Jadi telapak kaki yang sebelah kiri itu diduduki. Kemudian telapak kaki yang sebelah kanan itu ditegakkan, jadi didirikan. Nah, itu adalah hukumnya sunnah. Lantas bagaimana kalau seandainya seseorang tersebut itu duduk di antara dua sujud sambil bersilah? Apakah boleh? Boleh. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Lantas bagaimana dengan seseorang tersebut itu duduk di antara dua sujud dengan menduduki kedua tumit kaki? Jadi seperti orang ya, kaki keduanya, kedua kaki ini ditegakkan ya tanpa ditekuk, kemudian seseorang tersebut itu duduk di kedua tumit kaki tersebut. Apakah boleh? Apakah sah? Hukumnya boleh dan ibadah sholatnya sah. Tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Jadi harus duduk iftirash. Wat tasyahudul awal, dan begitu juga pada saat tasyahud awal. Itu dianjurkan, itu disunnahkan untuk duduk iftirash. Jadi hukumnya sunnah. Bagaimana kalau seandainya seseorang tersebut pada saat tasyahud awal dia itu duduknya sambil bersilah? Apakah boleh? Boleh. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Lantas bagaimana dengan orang yang dalam keadaan ma'dzur? Kakinya tidak bisa diteguk, lalu diselonjorkan kakinya. Apakah boleh? Boleh. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak dalam keadaan ma'dzur pada saat duduk di antara dua sujud, kemudian duduk pada saat tasyahud awal, kemudian duduknya itu sambil kedua kakinya diselonjorkan? Apakah sah sholatnya? Tetap sah sholatnya. Karena rukun di dalam rukun-rukunnya sholat itu adalah duduk di antara dua sujud dan duduk pada saat tasyahud awal. Dan itu tidak disebutkan oleh para ulama di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah bahwasanya duduk yang seperti apa. Cuman di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dianjurkan duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash, kemudian duduk pada saat tasyahud awal itu disunnahkan untuk iftirash. Jadi duduk dengan cara iftirash. Dan itu adalah hukumnya sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, beliau melanjutkan di dalam kitabnya Ahkamun Nisa mengenai tentang sunnah-sunnah hayat di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Apa selanjutnya adalah wat tawaruk fi tasyahudits tsani, dan duduk tawaruk pada saat tasyahud yang kedua atau pada saat tasyahud akhir. Bagaimana caranya? Yaitu
kaki yang sebelah kiri, telapak kaki yang sebelah kiri yang pada saat tasyahud awal itu diduduki, ini tidak diduduki tetapi dikeluarkan, ditaruh di bawah kaki yang sebelah kanan. Itu adalah duduk tawaruk. Jadi hukumnya sunnah. Lantas bagaimana kalau seandainya dibolak-balik? Dibolak-balik maksudnya apa? Pada saat tasyahud akhir duduk iftiros. Pada saat tasyahud awal duduknya tawaruk. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena yang disunnahkan di dalam sunnah hayat adalah pada saat tasyahud awal itu duduknya iftiros, sedangkan pada saat tasyahud akhir itu duduknya dengan cara at-tawaruk. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wawad'ul yaddil yumna 'alal fakhdil yumna. Lalu di sini dikatakan bahwasanya ketika seseorang tersebut itu duduk, baik itu duduk pada saat tasyahud awal ataupun duduk pada saat tasyahud tsani ataupun pada saat tasyahud akhir, maka dianjurkan seseorang tersebut itu meletakkan tangan kanannya di atas alal fakhadil yumna, yaitu di atas paha yang sebelah kanan. Jadi tangan kanan diletakkan di atas paha yang sebelah kanan. Budatan alal asabi'i muhallaqah. Pada saat meletakkan tangan kanan di atas paha yang sebelah kanan, itu tangan yang sebelah kanan itu dianjurkan, disunnahkan untuk seperti orang yang menggenggam, makbudah. Ya. Jadi menggenggam al-asabi, jadi jari jemarinya. Muhallaqa wal isyaratu bil musabbaha, tetapi yang jari telunjuk ini agak ditekuk sedikit sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Al-Baijuri. Ya, itu ditekuk sedikit seperti ini caranya. Pada saat membaca at-tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, pada saat pembacaan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, pada saat illallah ini diangkat jari telunjuk sebagai memberikan isyarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, zat yang maha satu. Tidak ada kecuali Allah. Allah itu satu, Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hukumnya sunnah. Wa wad'ul yusra 'alal fakhidil yusra mabsutatan. Berbeda dengan tangan yang sebelah kiri. Jadi berbeda dengan tangan yang sebelah kiri. Tangan yang sebelah kiri ini diletakkan di atas paha yang sebelah kiri. Tetapi yang menjadi perbedaan, kalau tangan yang kanan diletakkan di atas paha yang kanan itu sambil digenggam. Tapi kalau tangan yang sebelah kiri mabsutoh, jadi diluruskan. Jadi tanpa digenggam, jadi diluruskan. Mabsutoh. Ya. Jadi diluruskan. Pada saat kapan? Pada saat pembacaan tasyahud awal ataupun pembacaan tasyahud tsani. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abil Faraj Ibnul Jauzi rahimallahu taala mengenai tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadikan ibadah sholat kita jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan mengamalkan apa-apa yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri, agar ibadah sholat kita itu sesuai dengan apa yang pernah diamalkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula kita semua diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang barokah, usia yang bermanfaat, dan mugi-mugi kula kalih jenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.